Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa setiap saat dan waktu kita alirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saatnya pada kitanya bandung manteng gecurahkan berbagai macam nikmat dan karunia. Di antara nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, serta berbagai macam nikmat yang lainnya, hingga mengantarkan kita kembali dapat hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita berta'abbud diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam mari pula kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, para sahabat, para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Tengku Imam Syekh Masjid, panitia dan pengurus masjid, serta kepada seluruh jamaah yang kabar hadir buat kesempatan Mbak Uro yang mulianya. Mudah-mudahan ban Bandung getanyo dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekira 3 minggu yang kau likut lebih kurang dan bersama umat Islam di seluruh penjuru dunia telah menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Kurban yang dijalankan oleh umat Islam dalam momen peringatan Hari Raya Idul Adha tentunya bukan hanya sekedar sebuah seremoni, tentu bukan hanya sekedar mengalirkan darah dari seekor kambing, seekor lembu dan sebagainya. Namun lebih dari itu, bahwa ada nilai yang Allah ingin tanamkan, ada pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita di balik sebuah ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Pun demikian dengan ibadah kurban yang kali kita laksanakan padi-padi uro yang kau likut, dan insya Allah kita berharap, bermohon kepada Allah agar tahun depan juga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali melaksanakan. Namun sekali lagi, sebagaimana Khatib sampaikan di awal tadi, bahwa kurban, ibadah kurban bukan hanya sekedar sebuah seremoni,
yang dilakukan setahun sekali, tapi ada nilai, ada pelajaran yang perlu kita pelihara, ada nilai yang penting untuk selalu kita jaga, ada nilai yang penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya setahun sekali. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya dalam kesempatan singkat di hari yang mulia ini, barangkali khatib sekedar mengingatkan kita supaya kita tidak hanya sekedar lupa atau kita tidak hanya sekedar bereforia dengan sebuah seremoni, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mewariskan dan menjaga nilai-nilai di balik sebuah ibadah itu untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lalu apa nilai dan pelajaran yang Allah ingin tanamkan dalam ibadah kurban kepada getanyo yang mudah-mudahan getanyo bersama untuk hari-hari berikutnya dan masa-masa berikutnya dapat kita kembangkan, dapat kita jalankan dalam kehidupan kita selaku umat yang beragama ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, nilai pertama yang Allah ingin tanamkan di balik pelaksanaan ibadah kurban adalah Allah ingin tanamkan keyakinan, Allah ingin tanamkan keimanan yang kuat kepada kita. Sejarah kurban kali pegah di khatib berteori raya berasa, dan mungkin sebelumnya juga kita sudah pernah mendengar dan membaca dalam berbagai literatur bahwa ibadah kurban itu dimulai sejak masa Nabi Adam jamunkah, bahkan penguatannya ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik ketika masa Nabi Adam, lebih-lebih masa Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan pernah terjadi peristiwa pengorbanan itu andai kata keimanannya bermasalah. Nyobahan sadanya udah pegang hanjadeh si kurubun, apalagi ketika masa Nabi Ibrahim yang diusi adalah anak, andai kata keimanannya bermasalah. Andai kata keyakinan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah itu ragu, goyah, maka pelaksanaan kurban itu tidak akan terjadi. Bayangkan betapa berkecamuknya hati Nabi Ibrahim ketika menerima perintah menyembelih seorang anak. Susah bagi yakinkan roh bahwa itu benar-benar datang dari Allah. Hari pertama, hari kedua, beliau belum begitu yakin bahwa itu dari Allah. Tapi setelah terus-menerus sampai beberapa hari, 3 hari dalam hal ini, secara berturut-turut Allah ilhamkan melalui mimpi, Allah sampaikan informasi itu melalui mimpi, maka timbul keyakinan bahwa ini benar dari Allah, bahwa ini adalah perintah Allah. Untuk meyakinkan dan meneguhkan hati bukan perkara mudah. Maka Allah ingin ajarkan kepada kita, Allah ingin tanamkan nilai itu kepada kita, bahwa dalam ibadah kurban, hal yang pertama adalah bagaimana menanamkan keyakinan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah. Mohon hasil ketika rasa cinta terhadap Allah tidak tumbuh, ketika keyakinan tidak hidup, kurban hasil berlaku. Ini pelajaran
yang Allah ingin tanamkan kepada kita, bahwa sampai kapanpun ketika keyakinan terhadap perintah-perintah Allah itu masih goyang, apapun ibadah sulit dilaksanakan. Apabila rasa cinta dalam jiwa manusia itu tidak tumbuh melebihi rasa cintanya terhadap apapun, maka ibadah itu sulit untuk dikerjakan. Nyo yang kena tanam bagi tanya oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah membuktikan itu. Bahkan bukan hanya untuk dia, untuk anggota keluarganya pun dia buktikan. Nyokan perkara mudah tengku sekalian. Kedra teh barangkali segala sesuatu mudah untuk teryakinkan hati kita. Tapi bagaimana dengan orang lain? Nah, urung-urung lain yang kadang-kadang menjadi tanggungjawab kita nyo kiban tak pegat keyakinan yang sama dengan apa yang kita yakini. Ini bukan perkara mudah. Di Nabi Ibrahim diyakinkan hati drog, tumbuhkan rasa cinta drog melebihi rasa cintanya terhadap apapun termasuk kepada anaknya, bagi keyakinan nak mid lomi. Anak yang akan menjadi korban dalam tanda kutip. Kiban tak yakin ni. Anak mit tengah grup-grup. Dalam sebuah riwayat tafsir disebutkan usianya 7 tahun. Ada lagi ulama tafsir yang menyebutkan usianya 9 tahun. Anak mit tengah lincah-lincah. Kiban tak yakin bahawa nyo perintah Allah dan kah akan mati. Nyo bahasa ada yang dua. Sulit meyakinkan itu. Tapi ketika keyakinan yang mendalam sudah ada pada diri Ibrahim, dia bisa mentransformasikan keyakinan itu kepada anak dan istrinya. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran ke kita. Bahwa dalam beribadah sulit untuk tak yakin bantaboh anggota keluarga tu bertim ibadah kita nyo ibadah. Betruk yakin nih baik pubuk ibadahnya lagi yakin tanyo dah ibadah. Ini bukan perkara mudah. Tekalan dalam kehidupan katanya orangnya, dalam ibadah apapun juga. Kadang-kadang yang menjadi tantangan itu justru dari keluarga. Kan dari orang lain. Tanda pubut ibadah yang dia ketantangan keluarga. BJO dah berah contoh. Sembayang ibadah rutin yang tak pubut siurat semalam di Mangga. Tertanam keyakinan bagi tanya bahawa sembayang menjamaahnya lebih aula daripada sembayang siurat. Maka ada keinginan untuk tamu jamaah, tip seput, tip uro. Kadang-kadang yang menjadi penghalang bukan orang lain, tapi keluarga kita. Nah saja masalah. Kita nak jak baju berjamaah, pumu grepu, insyapu segala macam. Ada saja persoalan keluarga yang menghalangi untuk kita bisa melakukan itu. Padahal bunuh tanya kayakin. Be'an tapakat awak-awaknya bersama kita tanya 3 pubut. Awaknya malah justru jadi penghalang. Kayak azan maghrib, kena jak berjamaah, kayu ablau minyak panjang. Kagaduh debat kedai, kaji ke penghalang sehingga hantamai berjamaah. Kena jak buat sembahyang isya, kena jak berjamaah. Watennya dipakat pajuh bu malam, kaji ke penghalang dah. Menang-menang dah tak berah sebagai contoh sederhana. Jadi setiap saat yang menjadi penghalang itu kadang-kadang keluarga kita sendiri, anak, istri dan sebagainya. Padahal kita sudah tanamkan keyakinan bahawa ibadah itu lebih aula. Mesti kita berah bunuh contoh sembahyang, menjamaah daripada sembahyang di roda. Terhalang oleh anak dan keluarga kita.
Apalagi katanya sering dapat sangkut kenan segala sesuatu. Pakan nak minta rezeki hana pri-pri sampai setembayang dia lah, alah anak min makan adat. Tak apa sangkut ke roh dia. Tak apa alasan ke dia. Sehingga itu menjadi penghalang utama dalam ibadah. Nabi Ibrahim penghalang itu disikat. Sehingga bagaimana beliau menanamkan keyakinan bak anak, bak perumah, bahawa nyo perintah Allah harus terpubut. Bukan tidak ada tantangan. Sebjai tantangan ketika Nabi Ibrahim kena pubutnya, bertuh tantangan. Tapi semua tantangan itu bisa mereka lewati bersama keluarga tercinta mereka. Demi mewujudkan rasa cintanya terhadap Allah lebih tinggi dari rasa cintanya terhadap apapun juga. Nyo yang berat bagi dayo. Berat bagi dayo. Bahkan teku berat bagi dayo untuk tak aplikasikan dan tak implementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan karena rasa cinta kita golong tumbuh lagian rupa terhadap Allah. Dan tak akui atau hana long drone dan urur lain menan pada kenyataannya. Bahkan rasa cinta tanyo terhadap Allah menteng di bawah rasa cinta kita terhadap sesuatu yang lain. Kita lebih siap mengorbankan Allah ketimbang mengorbankan sesuatu yang lain. Walau hana ada pegah ni. Walau hana ada pegah ni. Itanyo lebih siap dia lagi haba pun ada pegah tinggal semayang. Mesti ada pegah dalam contoh semayang yang ada pubut si uro-uro. Bila ada pegah ada ibadah yang ada pubut di tahun 3 atau semua dia 3. Itanyo kadang lebih siap dah tinggal semayang daripada tak tinggal hana tak pengen perumah dah belanja. Itanyo lebih siap tinggal semayang daripada hana soyakut pedih hidi karena redu. Nyan tingkat. Sementara Nabi Ibrahim bunuh dalam proses pelaksanaan ibadah kurban, igoknya karena cinta ke Allah, dia korbankan apapun demi mewujudkan cintanya terhadap Allah. Ikitanyo sebaliknya. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini pelajaran. Pelajaran buat kita bahawa mencintai Allah dan meyakini perintah Allah itu jauh lebih penting dari apapun. Dari sekedar harta, dari sekedar anak, dari sekedar perumah. Rasa itu akan hadir ketika kita menyadari bahawa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Selama keyakinan itu belum hadir, maka sulit mewujudkan rasa cinta tadi. Selama kalau hadir keyakinan bagi tanya bahawa segala sesuatunya teruk dari Allah, maka sulit menumbuhkan rasa cinta. Contoh dulu pegang mana? Ikatannya dalam konteks harta orang. Bila dah pegah dalam konteks anak lagi dah pegah dengan Nabi Ibrahim. Dalam konteks harta, kita masih meyakini bahawa harta yang tak peroleh kita orangnya hasil usaha kita. Karena cara kita karena haya kita karena hebat kita maka le harta yang bisa kita kumpulkan. Jarang kita mau menyadari bahawa bandum-bandum yang tak perolehnya adalah titipan Allah. Maka nak pegah oleh ulama.
harta itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Menyo hartanya dapat tamang lamate, bacut itu bit berat. Kita akan selalu merasa kekurangan. Pakan hartanya ge petamang lati. Maka bono dah begah. Sulit untuk kita mau berkorban. Sulit kita mau melaksanakan perintah Allah ketika golom kita mengkeyakinan bahwa segala sesuatunya truk dari Allah, termasuk harta. Termasuk harta. Maka bak katanya dak jut bek becut. Bek gadah becut. Pakan bek gadah, pakan bek karena merasa itu hasil usaha kita. Hanaro Allah tentang ini. Nyolong kita mengpeng sekian si bulan kan gara-gara bisnis long sukses, gara-gara pulan long, gara-gara pulih long, hana tak perlu Allah mencubina. Maka ketika na potensi untuk debit, taglang aki kiman cara ubek debit. Ya, pakai karena kata pertama harta latih uno. Yang contoh harta dah bukan, golom dah bukan hana uno. Golom dah bukan hana. Maka ketika ini kita tarik, pakai orang ke kurban. Setiap datangnya bulan Zulhijjah, truk bulan Raya Haji, bahasa dia, pakai orang kurban karena merasa harta gewe. Karena merasa bahwa harta akan berkurang dengan kurbannya. Blok kameng leh juta tengah, ka kurang leh juta tengah bagi. Pulang ke belah lemau kurang 20 juta. Ka kurang 20 juta bagi. Yang kalau nak pegah lemau yang raya-raya lam yang leh 5 juta, 40 juta, bahkan negok tekalan babak DP belum mana yang tertulis 50 juta, 200 juta belah lemau. Tip jai ke apa yang dia bagi. Kenapa? Karena harta dimasukkan ke dalam hati. Kita tidak pernah menghadirkan Allah dalam hati kita itu. Bahawa nyo yang lo miliki nyo adalah dari Allah. Di Nabi Ibrahim pun, ge pertama ngatranyan dan getumbuhkan ngatranyan nyo yang lo miliki, lo nyo atra Allah termasuk anak. Maka dia siap untuk mengorbankan ketika itu memang menjadi perintah Allah. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka sekali lagi di kesempatan ini kami ingin mengajak kita, termasuk kami sendiri, mari tanamkan keyakinan, hadirkan Allah dalam hati kita. Bahwa apapun yang kita miliki hari ini, apakah itu harta, apakah itu yang lain lagi, itu semuanya adalah milik Allah. Yang apabila Allah gelake bacut sagai dari yang dititip bak katanya, yang gura katanya menyata pegangan usurah katanya bahasa Aceh, age orang ke bah titip beranggapu bak katanya, nyolong ke bah padi bak rono siton truk poi nebi tinalih lu nak top nak kauri obek hanjutnya tralung dah gurai dia atra gop ke kebah bagi katanya gila ke poi bo gena manfaatkan nyan han tabi pada gop nyo menansi kira-kira katanya harta dititip oleh Allah na yang le na yang ni menurutnya, menurut kondisi kita yang masing-masing. Diucap ya Allah becu, ke sedekah, ke infak, ke zakat, ke kurban, hanjurnya. Padahal takut. Yang apabila saat singgah mati katanya ucap ikut bibi jut. Nyan yang hendak terpikir lagi kita yang
Yang kena cok ke investasi kita nyo, hanjut. Yang icok ego bibi jut. Kibai cok ego bibi, sabah saat mati tu. Bandum tu tak yakin akan truk mati yang. Tak tujan tak kaya hana. Bisa jadi singa, bisa jadi bulu nuka, bisa jadi tonuka. Tapi tak yakin matinya truk. Yang tajuk tak investasi ke draw tu hanjut. Yang icok ego bandum jut. Yang terpegang dengan bahasa kasar kan cukup bangai dah yang mana. Tak investasi ke draw tu baik. Icok ego bandum jut. Cipikir tak? Sira tak duduk-duduk. Cara yang dah yang mana? Kiban dengku dah pegang hijau agak. Kiban hijau agak. Takalan dalam kehidupan kita yang sehari-hari, uronyo tip uro na urun meninggai. Maka lu pegang uno dalam pelaksanaan kurban bukan hanya sekedar mengalirkan darah dari seekor hewan, si kambing, si lembu. Bukan itu, ada banyak pelajaran dalam kehidupan yang kita cok ke kita yang. Takalan orangnya tip uro na urun meninggai di sekitar kita nyo, di kampung kita nyo. Di antara urang meninggai yang pernah takalan, yang pernah tajak kan, mungkin menyo istilah jino pasti menyona sesuatu yang berbeda akan viral. Nah, urang yang mesti terpegah tak kenal kaya mesti surah kita nyo ibirun. Orang paling kaya ibirun ketika meninggal na geba kaya yang hana hinoi kampung terpegah hotel mantang ude penang moto menuju boh rumah bagarasi berjejer rumah kan taboh nama lehe yang harta lain jahana pun terpegah nehun lampu macam dumna. Pertanyaan ji ketika mati na geba metabah motor yang paling tuha mentang hana. Maka kepada Rasulullah dalam sebuah hadis yatbi'ul mayyiti thalathah fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ate tidak orang mati sehingga yang intat urangnya bak kubu kedih leher perkara. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dua perkara iki salam, tabah perkara tinggal hidih bersama orangnya dalam kubu. Putra yang ingin salam, putra yang intat saudara orang yang mati leher perkara. Pertama harta, kedua keluarga, keleh amai. Fayarji'u ithnani kata Rasulullah, dua perkara ingin salam. Putra yang ingin harta dan keluarga. Wa yabqa ma'ahu wahid. Yang tinggal sama orang mati yang tok saboh yang ke amai. Harta kita lo, kaya orang hana nyon kubulung sarjan motor Alphard lo hana. Bean dah pegang motor Alphard, mekijang petak jamun pe hana orang kubur. Punah anda pegang Alphard. Hana. Nyo ke nyo makna dah pegang puno, yang tinggal ke gop jud, yang tabah ke road sarjan yang ke kai puno hanyut. Mengkencareng tu. Ate tapakat investasi nama sedekah tengku ngak tinggai. Harta yang tinggal yang tamat sedekahnya nyanha ni kau yang. Nuwakeh tengku ke masjid, nuwakeh tengku ke pesantren, nuwakeh tengku ke tempat-tempat orang yang murno agama. Han. Yang tinggal ke gop je. Nama sedekah tengku, nebo jaket tengku han ni kau yang. Ni kurban dengku han kali jamun ke. Menyo kurban ni tengok kali jamun apa? Tapakat kurban ada kurban dengku thon yohan kali jamun. Kurban ke pegah lama agama kita nyo ke ganto sehingga oleh Allah akhirat ke kendaraan tu. Maka ada pegah puno nyo ci tanamkan keyakinan nyo supaya tanyo berlomba-lomba untuk mengupdate kendaraan. Ketika keyakinan nyo hana timo, hana tak berlomba-lomba katanya. Maka lu begah pun tak puno.
pelajaran bagi kita dari ibadah kurban itu adalah menanamkan keyakinan terhadap perintah Allah. Hana yakin terkadang kita nyo bahawa sabar saat ente akan geganto kurban yang tadinya ke kendaraan di akhirat. Menyo yakin tu kan lagi nyo dah pebut. Maka walaupun hana tak pegah secara lahir hana yakin tu, tapi dari perilaku kita nyo hana yakin tu bahawa kendaraan akan kita peroleh di akhirat. Dari perilaku tu. Hana takun memang lu hana yakin tunggu yang kameng nyanju ke kendaraan di akhirat. Hana yakin lelon tunggu yang lemau nyanju ke kendaraan di akhirat. Hana yakin, hana tak pegah mah. Tapi dari perilaku tanyo menunjukkan tanyo hana yakin tu. Yang akan digantau oleh Allah di akhirat. Sementara yang yakin di tanyo yang deh tak idonya aja no, maka tak update, tak upgrade kendaraan hidupnya. Hidupnya apa itu debit seri baru, tak upload seri baru. Seri terbaru, 22 tahun 3 dah kantau, 22 tahun 3 dah kantau kendaraan. Tapi untuk kendaraan di akhirat, tak pemadangan, tu perjon jamun. Atau geti ni ada jamun. Padahal, itu kendaraan di akhirat. Nah, orang tanya, mana? Mandengku punya tati, tip-tip, tahun penjana tu me'ek, man kendaraannya ini. Cukup bangai pertanyaan. Yang titip tahun dah tiga rubuh ke letak kendaraan tu kode akhirat pajan tu mai ke. Yang dilapih pertanyaan urang bangai dilapih ulah-ulah. Jino dino kendaraan di idonya mentang. Idonya waktunya singkat. 70 tahun. Ada 70 tahun pih ka tepung atau apa tepu. Makanan hanjit apa jual li tepu. Igop ipajuh kameng itanyo tanging kameng ke darah tu. 70 tahun masa hidupnya tapi tak persapat kendaraan ubena dia. Mupluh boh ada kendaraan tak miliki. Nak pernah tak pertanyakan pajang kutu me'ek kendaraannya? Lentuan pernah lonjak bak kerajaan Brunei Darussalam. Sultan Brunei ya, lebih seribu boh kendaraannya. Kendaraan-kendaraan mewah. Pertanyaan ji, pajang datu me'ek punya seribu boh mentang dari bekah lebih. Long tanya mbak punggawa je. Punggawa kerajaan Brunei. Nak gitu me'ek kendaraannya Bandung oleh Sultan Hana. Ada yang sebahagian hanya sekedar koleksi. Lebih seribu boh. Mamnya lebih seribu boh. Situl mentang nartuh. Leher tuh 65 euro. Menyerta euro tabah mentang. 2 tuh di tengah baru obeh. Menyerta seribu boh kendaraan. Seribu boh. Lebih kendaraan Sultan Brunei. Langgudang. Hana kau pertanyakan kepu teman kendaraan jaya tetap. Tapi kau bak kurban dah orang tanya kepu teman deku jaya tetap kendaraan hana tu me'ek. Nyan bertanyaan. Macam tak ke? Nyor thon nyor tak kurban thon kau leke pina lo kurban thon ke pina kurban lom. Kok jaya kendaraan deku macam tak Sultan Brunei lebih serba macam ke? Ada kita nyor yang nit pihana cita Bandung. Nah kendaraan ini dari kampung itu nak Honda dah meleheboh. Hana titik orang tak Honda meleheboh dah tu me'eyan. Apalagi perjalanan akhirat yang jauh lebih panjang. Maka oleh karenanya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kurban menanamkan keyakinan bagi kita dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, melebihi rasa cinta terhadap apapun. Lalu berikutnya yang paling tidak kalah penting bercerita adalah bahawa kurban juga ada dimensi sosial. Ada pelajaran yang Allah ingin tanamkan kepada kita bersama untuk selalu berbagi, bertanggung rasa bersama saudara-saudara kita. Kan titun 3 orang yang bisa menikmati kehidupan yang layak. Tapi sebagaimana kita ingin kehidupan yang layak, ingin kehidupan yang nyaman, ingin kehidupan yang tenang, ingin tapajuh mangat. Di saudara-saudara kita yang lain pun butuh hal yang sama lagi kita. Maka oleh karenanya dalam ibadah kurban, saudara-saudara kita yang kemampuannya mungkin berada di bawah kita, hendaknya menjadi perhatian serius bagi kita.
Nah, saudara kita yang gasin, yang miskin, yang fakir, orang yang kan tithun tiga ke pajuh si, kan tithun tiga ke pajuh mangat. Sebagaimana kita tip uro ingin terpajuh mangat, orang yang pun demikian pula. Maka ini nilai yang harus ditumbuh kembangkan. Nilai dimensi sosial, merasakan bagaimana orang lain merasakan. Ketika kita nyode dah hana mangat, ternyata adanya. Ketika kita hana peng, ternyata hana mangat, hana pengnya. Menansit yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka di situ menumbuhkan kepekaan sosial untuk saling membantu, untuk saling mengayomi, bukan menjustifikasi. Ibadah kurban mengajarkan kita bagaimana kita saling berbagi. Bagaimana daging kurban yang tadinya kadang-kadang hana tak nikmati dan hana tak pajuh kero tu, lebih tak utamakan kepada orang lain. Menansit seharusnya hari-hari berikutnya, bukan hanya hari-hari tasyrik put uronya, tapi hari-hari yang leher tu sekian uro tu, saudara-saudara kita nyo didingka kita nyo, na orang gasin, na orang fakir yang juga butuh perhatian kita bersama. Mereka juga ingin makan, mereka juga ingin hidup layak sebagaimana yang kita alami. Maka perhatikan mereka. Itu yang ingin Allah tanamkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibadah kurban yang kali kita lakukan padin-padin uro yang kau lihat bisa memberikan pelajaran berarti bagi kita bersama dalam mengayomi kehidupan menjelang Idul Adha tahun depan. Andai kata Allah berikan kita umur panjang, maka dalam hari-hari itu mari isi kehidupan kita dengan nilai-nilai yang tertanam dari ibadah kurban yang sudah kita laksanakan. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, mengingat waktu hanya mungkin dah pegah panjang taklih. Demikian barangkali beberapa hal yang khatib ingin sampaikan untuk mengingatkan kita bersama, yang kiranya mudah-mudahan menjadi penggugah bagi khatib, bagi kita semua untuk kembali berbuat kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menumbuhkan cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita terhadap apapun. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat kepada khatib dan juga kepada para jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dino datamang dua rukun khutbah nesimak. Bila memang nasalah, silap dan sebagainya, mohon diperbaiki untuk kesempurnaan ibadah kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.